Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Wahyu Tri Nuraini. Gimana? Kalian udah belum nonton videoku sebelumnya tentang sekolah sebagai satu sistem? Sekarang kita akan bahas video selanjutnya mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Sama seperti sebelumnya, video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di bab ini, kita akan membahas dua submateri pokok. Yang pertama ada manajemen pendidik dan yang kedua ada manajemen peserta didik. Yang pertama kita akan membahas manajemen pendidik. Pendidik sudah pasti nggak asing lagi. Bisa disebut sebagai guru, pelatih, dan sebagainya. Sedangkan pengertian dari pendidik sendiri adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi, manajemen pendidik itu apa sih? Ayo kita bahas. Manajemen pendidik adalah kegiatan merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, pendidik ini mempunyai tugas, kewajiban, dan hak loh. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, tugas pendidik. Ada 3. Yang pertama sebagai profesi, yang kedua tugas guru di bidang kemanusiaan, dan yang ketiga tugas guru di bidang kemasyarakatan. Yang kedua ada yang namanya kewajiban pendidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian ada juga yang namanya hak pendidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama ada penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua adanya penghargaan. Yang ketiga pembinaan karir sesuai dengan bidangnya. Yang keempat perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. Guru juga mempunyai peran-peran penting di sekolah. Supardi menjelaskan peran-peran guru di sekolah. Yang pertama sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pelatih, sebagai penasihat, sebagai model dan teladan, kemudian sebagai korektor, sebagai organisator, sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai pengelola kelas, sebagai mediator, dan juga sebagai evaluator. Pendidik juga harus menguasai kompetensi-kompetensinya. Supardi mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. Terdapat 10 kompetensi versi CBTE. Kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia. Yang kedua ada penguasaan kompetensi pedagogik atau kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, kemudian kepribadian, sosial, dan profesional. Kalian penasaran nggak bagaimana cara merekrut dan menyeleksi guru yang ada di suatu sekolah? Sekarang ayo kita bahas. Yang pertama, kriteria dasar seleksi. Harus rasional, kemudian ilmiah, objektif, berpedoman pada rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan, dilakukan secara objektif dan jujur, dan yang terakhir dilakukan dengan profesional. Yang kedua ada cara dan metode seleksi. Yang pertama seleksi
persyaratan administrasi, dilanjutkan dengan seleksi pengetahuan umum, kemudian seleksi psikologi, wawancara, dan referensi. Yang terakhir, tujuan rekrutmen dan seleksi guru serta staf. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan job desk. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelamar dengan biaya yang minimum. Yang ketiga, meningkatkan angka keberhasilan. Kemudian memenuhi tanggung jawab, menyiapkan pekerja yang sesuai, dan meningkatkan keefektifan organisasi dan individu. Kita lanjutkan ke bagian peserta didik. Peserta didik juga tidak asing ya dengan sebutan kata lain siswa ataupun pelajar. Pengertiannya sendiri adalah peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi yang diartikan tidak tergantung dari orang lain, dalam artian benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Jadi, apa itu manajemen peserta didik? Iya, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau peraturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah ataupun sekolah. Kemudian kita akan membahas langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama ada forecasting, yang kedua objectives, yang ketiga policy, yang keempat programming. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama forecasting, yang kedua objectives, yang ketiga policy, yang keempat programming, yang kelima procedure, yang keenam schedule, yang ketujuh budgeting. Nah, bagaimana sih dengan penerimaan peserta didik baru ini? Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah yang didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisionalnya. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Nah, apa saja sebenarnya kriteria yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru? Nah, kriteria penerimaan peserta didik baru adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang diterima sebagai peserta didik. Ada 3 kriteria. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Yang kedua, kriteria acuan norma. Dan yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Kemudian, prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri antara lain yaitu yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru. Kemudian seleksi peserta didik baru. Dilanjutkan dengan rapat penentuan peserta didik baru yang diterima dan pengumuman peserta didik yang baru yang diterima dan pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Terakhir kita akan membahas orientasi peserta didik. Orientasi adalah perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Banyak ya macamnya, ada yang namanya PLS, seperti itu. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Jadi yang dikenalkan dalam PLS itu seharusnya ya lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik dimulai dari apa saja gedung yang ada di sekolah tersebut. Kalau lingkungan sekolah itu siapa saja, misalnya senior, kepala sekolahnya siapa, guru-gurunya siapa saja, seperti itu. Kemudian ada tujuan dan fungsi orientasi.
Yang pertama, tujuan orientasi itu agar peserta didik dapat mengenali lingkungan barunya dan dapat beradaptasi dengan baik. Sedangkan fungsi orientasi itu adalah ajang untuk peserta didik supaya dapat membawa dirinya ke arah yang lebih baik bagi personalia agar dapat mengenali peserta didik yang akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan sistem pendidikannya. Dan bagi seniornya akan mengenali siapa yang akan menjadi penerusnya kelak. Nah teman-teman, itulah tadi materi mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Apabila kalian belum paham dengan materi ini, kalian boleh banget mengulangi materi ini. Jangan lupa juga untuk akses link yang ada di deskripsi box sebagai tolak ukur dan evaluasi pemahaman kalian mengenai materi ini. Aku Wahyu Nur Aini pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.